Halo semuanya, selamat datang di podcast Berdebar, Berdiskusi dan Beraksi. Kali ini kita bersama teman aku yang dari Bandung, yaitu Kwila, yang saat ini sudah menjadi Senior Talent Acquisition di Ruang Guru. Hai Kwila. Halo, halo teman-teman semua. Halo Furkan. Jadi teman-teman semua, Kadis ya panggilannya. Halo Kadis. Kenalin aku Esther Aquila. Jadi kalau di XLFL panggilannya Aquila, tapi kalau teman-teman mau panggil Esther, that's totally okay. Sekarang aku sedang jadi senior talent acquisition di Ruang Guru. Dan sebelumnya bersama Furkan dan teman-teman, mungkin Kadis juga ada kenal sama Zafran gitu. Pernah di XLFL dan kita batch-nya sama, yaitu di batch 8. Oke, kalau aku angkatan 17 dan dulu aku kuliahnya di Unpad, jurusan psikologi. Oke, nah jadi Kwila ini setelah dia kuliah di jurusan psikologi eh, dan pernah intern di Ruang Guru kan, di posisi talent acquisition juga kalau nggak salah. Mungkin bisa diceritain dulu pertama kali intern ke Ruang Guru, gimana caranya dan kapan? Oke, thank you Furkan for the question. Jadi mungkin awalnya itu sebenarnya agak lucu sih, kayak not expected at all. Karena saat itu aku mendaftar ke Ruang Guru itu di tahun 2020. Dan saat itu aku juga mendaftar beberapa intern dan keterimanya saat itu di perusahaan lain gitu. Dan saat itu sebenarnya udah dihubungin juga sama Ruang Guru, tapi saat itu aku udah masuk kuliah. Dan karena waktu itu kuliahnya masih offline, aku ngerasa kurang pede nih kalau misalnya harus sambil intern gitu. Nah, di tahun 2021 itu aku di saat aku sudah tidak sadar lagi kayak aku pernah daftar Ruang Guru saat itu ya. Tiba-tiba dihubungin nih hari Minggu, ingat banget tuh hari Minggu, tiba-tiba dihubungin kayak ini Esther ya, iya. Mau daftar mas lagi available nggak ya sekarang kita lagi ada posisi talent acquisition yang kosong nih di Ruang Guru as an intern. Ya udah aku kayak oke, boleh, dan kita call. Dan setelah call tiba-tiba kayak beberapa jam berikutnya langsung dikirim offering letter dan langsung mulai tuh besoknya gitu, atau 2 hari setelahnya langsung mulai as an intern. Gitu sih kira-kira prosesnya. Jadi kalau intern saat itu tinggal interview aja, terus langsung kirim offering. Nah, mungkin akan berbeda dengan intern di Ruang Guru sekarang. Karena kalau sekarang itu kita programnya udah beda, namanya LEAP. Dan kalau LEAP itu prosesnya lebih panjang gitu ya, karena nanti awalnya kita ada CV screening, ada motivation letter screening, terus ada HR interview, dan setelah HR interview kita ada user interview. Dan setelah itu baru kita biasanya offering. Jadi akan berbeda kalau misalnya Furkan tanya juga gitu ya, kalau program internship di Ruang Guru sekarang bagaimana prosesnya. Tapi kalau dari pengalaman aku sih waktu itu cuma sekali aja untuk call-nya sendiri. Nah, Gitu. kenapa bisa ya di call ya, Kwila? Padahal apply-nya tahun 2020, kemudian tetap di call 2 kali malahan, kalau nggak salah tangkap tadi kan. Kira-kira Iya, kenapa tuh? bener banget. Ya, aku juga nanyain gitu, aku juga sebenarnya kayak bingung kenapa tiba-tiba dihubungin gitu ya, padahal udah lama nih saya daftarnya. Terus kakaknya sih bilang, jadi CV aku tuh rupanya disimpan sama mereka, kayak in the future kalau misalnya ada buka lagi position, aku langsung dihubungin gitu. Jadi menurut mereka beberapa pengalaman di CV aku itu cukup relevan dengan yang mereka butuhkan gitu. Oke, boleh disebutin nggak mungkin beberapa pengalaman yang signifikan secara sekilas aja biar teman-teman kebayang gitu ya. Oh, ini pengalaman saat internnya berarti ya? Sangat di CV-nya dulu. Kenapa bisa CV-nya itu Oh, saat CV-nya. ya sekilas aja kan biar teman-teman bisa bikin CV yang bagus juga mungkin kalau mau apply posisi yang sama. Oke, cool, boleh banget. Jadi kalau diriku sendiri, aku punya career, aku bayangan ya, career plan aku adalah bagian HR, Human Resources. Nah, di CV aku, saat itu aku mendaftar untuk People Analytics sebenarnya. Dan kalau nggak salah sih pilihan keduanya, baru Talent Acquisition. Oleh karena itu, aku memasukkan pengalaman HR aku ke CV. Jadi pertama terkait pengalaman organisasi. Jadi waktu itu pengalaman organisasi aku pernah jadi organizational development, terus juga pernah jadi people analytics, terus juga pernah jadi recruiter. Itu aku masukin semuanya. Jadi aku masukin pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman yang aku daftar gitu.
Terus juga ada beberapa pengalaman yang mungkin title-nya bukan talent acquisition, bukan people analytics, tapi kegiatannya itu berkaitan dengan apa yang aku lakukan di internship itu. Jadi salah satu description-nya juga atau yang aku pernah perhatikan, posisi ini akan juga banyak melakukan kegiatan seperti project officer gitu ya, kayak ngelakuin kegiatan-kegiatan untuk HR gitu. Nah, aku waktu itu juga pernah jadi salah satu bagian untuk kadep acara, bukan kadep, sorry, departemen acara. Dan kalau nggak salah sih jadi kadepnya ya, aku udah agak, ya jadi kadepnya. Waktu itu pernah jadi kadep acara, dan itu kegiatannya lumayan mirip nih sama kegiatan yang akan aku lakukan di talent acquisition maupun people analytics. That's why akhirnya aku masukin juga gitu. Jadi mungkin nggak hanya title-nya aja yang sama, tapi kegiatan yang mirip itu aku juga masukin gitu. Jadi biar lebih relevan nih ketika si rekruternya baca, oh iya ini si orang ini punya kegiatan yang relevan dengan yang kita cari. Nah itu biasanya opportunity kita untuk dipanggil atau dipilih akan lebih gede. Nah, terakhir nih terkait dengan pendaftaran intern, apakah jurusannya itu hanya terbatas psikologi atau boleh jurusan mana aja untuk posisi yang kamu lamar gitu? Nah kalau untuk itu sejujurnya aku udah mulai agak lupa juga. Tapi biasanya sih ya kalau rekruter itu psikologi tuh lumayan dicari. Karena kalau aku sebagai rekruter sekarang, kalau aku cari talent acquisition juga biasanya kita akan cari yang dari psikologi juga gitu. Tapi selain psikologi, kita biasanya juga cari kok dari fakultas-fakultas lain selama mereka punya pengalaman yang relevan. Gitu. Karena ada aja talent acquisition yang bukan dari psikologi, misalnya kayak hubungan internasional, terus ya hubungan internasional, tapi karena dia udah punya pengalaman yang banyak nih di bagian rekrutmen atau juga ya di bagian organisasi, itu biasanya juga akan dicari gitu. Jadi kalau pertanyaan kamu, apakah waktu itu fokus ke psikologi, sejujurnya aku udah agak lupa. Tapi kalau misalnya kamu tanya aku sebagai talent acquisition, biasanya aku akan cari dari berbagai jenis jurusan gitu ya. Yang penting mereka punya pengalaman yang relevan. Gitu. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian internship. Jadi akhirnya kamu melakukan internship ya. Berapa lama ya waktu itu pilih internshipnya? Kalau internshipnya sendiri, aku selama 3 bulan. Itu gimana tuh? Mungkin bisa disebutkan pelajaran yang berharga yang bisa kamu dapatkan dan pengalaman menariknya selama internship? Sure. Jadi pengalaman yang paling menarik menurut aku berawal dari awalnya itu kan aku fokus untuk membantu user. User aku itu adalah talent acquisition officer. Jadi aku membantu proses hiring beliau gitu. Tapi sekitar 1-2 mingguan setelah di observe gitu ya sama user aku, sama juga talent acquisition lead aku dipercayain langsung bertanggung jawab, oke, si Elsa udah pegang aja langsung hiring dari si departemen ini gitu kan, salah satu departemen ini. Dan di situ menurut aku sangat challenging ya awalnya, karena yang kan aku kebayangnya nanti aku lebih ngebantuin gitu, tapi rupanya di saat itu aku bisa langsung bertanggung jawab nge-handle berbagai hal, kayak langsung berkomunikasi dengan user, terus posisi yang aku udah hire juga jadi lebih banyak gitu ya, nggak hanya fokus ke satu posisi aja gitu. Jadi di situ aku senang sih kayak dilepas, tapi at the same time aku juga bisa nanya-nanya ke leader aku gitu. Jadi tetap bisa terkontrol juga gitu. Dan pengalaman yang menarik lagi, di posisi yang aku daftar ini nggak hanya Indonesian aja, tapi juga expat gitu. Dan biasanya untuk nge-hire expat ini hanya lead-nya aja gitu. Bahkan user aku itu nggak nge-hire expat. Jadi yang fokus nge-hire expat ini adalah lead-nya langsung gitu. Tapi di masa itu kita lagi butuh banget nih. Dan lead aku sedang berhalangan. Padahal di saat itu aku udah ketemu nih kandidat. Karena waktu itu aku bantuin untuk nge-approach gitu ya. Aku bantuin untuk approach. Dan udah ketemu nih kayak I'm available for a call today gitu. Dan oh my god, ini gue lagi butuh banget nih harus nge-hire posisi ini cepet-cepet. Ya udah aku beraniin diri aja kayak, Kak aku boleh nggak? Udah aku interview aja deh si orang ini gitu. Karena aku juga udah sempat observasi juga sekali gitu kan si leader aku. Ya udah aku interview dan di situ aku belajar kayak kita berani aja untuk ngambil berbagai kesempatan. Karena setelah itu leader aku langsung ngajakin call gitu kayak, Esther, nanti kalau misalnya ada kesempatan full time kamu mau nggak?
Itu Oh, kayak oke, ini iya, langsung diajakin nih gitu iya, kan. iya. Tapi saat itu leader aku udah share juga kayak ini belum janji ya, karena Mm-mm. kalau kita mau nge-hire seseorang itu harus ada kebutuhannya dulu nih dari bisnisnya. Tapi udah kayak ada ajakan lah gitu ya, kayak kalau kamu mau jadi full time just let me know gitu. Dan setelah itu aku ngerasa kayak semakin banyak challenge-challenge yang diberikan gitu. Dan di situ aku senang karena aku juga udah sempat mention ke leader aku, selama di intern aku pengen banyak belajar hal-hal ya Kak. Jadi nggak hanya hal yang sama kayak misalnya hanya ngelakuin hal ini aja, aku pengen juga hal-hal baru. Dan saat itu akhirnya aku diajakin juga untuk hiring management trainee. Jadi bisa tahu juga seluk-beluk manajemen trainee, hiring prosesnya gimana sih. Oke. Jadi bisa tahu. Terus juga aku ikutan untuk project-project yang berhubungan dengan hiring manager di departemen lain. Jadi itu ada dari posisi head, posisi manager. Jadi aku bisa langsung terekspos sama berbagai jenis posisi. Dan it was really fun Furkan. Karena kan Hmm, mungkin kita awalnya kayak ngerasa deg-degan gitu ya. Wow, ini ya, bakal ketemu sama posisi yang tinggi nih. Tapi ketika kita ketemu langsung rupanya baik-baik semua gitu. humble Kayak ya. mereka very open untuk discussion. Dan aku seneng banget gitu kan. Hmm. Kayak di saat intern aku dipercayain juga untuk ketemu langsung sama posisi-posisi yang tinggi. Bahkan sampai VP gitu. Jadi itu menurut aku sih life changing juga sih ya, karena awalnya aku juga cukup takut gitu kayak ngerasa insecure kalau ketemu sama orang yang levelnya lebih tinggi, tapi di saat itu karena aku dimasukin gitu ya, ya bukan terpaksa sih, bisa dibilang terpaksa ya harus dijalanin dan akhirnya karena terbiasa ya udah jadi tahu oke, kalau kita ngobrol sama yang lebih tinggi, rupanya nggak usah takut-takut banget gitu, selama kita tahu tujuan kita ngobrol sama mereka apa, jelas, pasti mereka juga akan merespon dengan baik gitu. Dan pelajaran lain yang aku pelajarin selama intern gitu ya, kita pede aja sih, percaya diri karena terutama di startup kita akan banyak mendapatkan kesempatan baru yang mungkin itu hal yang baru gitu, kayak project-project yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi mungkin peraturannya belum terlalu jelas lah gitu. Jadi kita yang penting percaya diri dan tahu siapa yang kita tanya gitu, siapa yang bisa kita minta tolongin gitu. Karena ketika kita udah berani untuk terjun langsung, terus kita juga punya sumber-sumber yang lain gitu, itu biasanya kita akan jadi learning by doing juga gitu. Jadi selama intern, menurut aku sih berani aja untuk mencoba. Karena memang intern itu kan kesempatan kita untuk belajar gitu ya, kesempatan untuk melakukan kesalahan. Jadi ketika teman-teman atau kadis gitu ya dapat kesempatan as an intern, lakuin aja banyak hal gitu. Kalau misalnya salah ya udah nggak apa-apa karena memang itu kesempatan kita untuk melakukan kesalahan. Di situ adalah masa-masa ketika orang lain ngerasa paham aja, oh ya dia memang masih intern, memang ya dia masih belajar gitu. Ya. Dan seneng sih kayak bisa melakukan kesalahan dan itu juga lah alasan kenapa aku stay di ruang guru. Aku menerima kesempatan full time karena aku belajar kayak selama tahun pertama aku pengen berada di lingkungan yang aku nggak apa-apa nih untuk melakukan kesalahan dan aku bisa mengeksplor banyak hal. Gitu sih Furkan pengalaman intern aku. Wow, jadi ternyata kita kuenya yang bisa diambil teman-teman, internet itu kesempatan kita juga untuk menunjukkan ini ya performa kita ya, sehingga mereka para apa Ya, tuh perusahaannya juga terpercaya nih kalau misalkan nanti ada lowongan bakalan ditawarin ke kamu. Nah setelah intern selesai 3 bulan, itu mungkin kamu balik ke kampus lagi ya untuk menyelesaikan kuliah. Itu gimana tuh? oke, iya. Jadi saat itu aku sempat minta. Jadi waktu itu aku udah di offer as a full time, kayak 2 minggu Oh, atau 3 minggu sebelum aku selesai intern. oh langsung berarti pas Dan di masa saat itu intern aku ya? kayak, Pas masa internnya langsung di offer. langsung Oh, mm-mm. ya langsung di offer, terus aku kayak iya kak aku mau join nih as a full time, tapi aku mau istirahat dulu ya 1 bulan karena mau nyelesain skripsi gitu. Jadi waktu itu ceritanya aku istirahat, jadi kalau teman-teman lihat di LinkedIn aku itu ada jarak gitu ya 1 bulan karena itu aku lagi nyelesain skripsi dulu yang sebenarnya belum selesai skripsinya gitu. Jadi waktu mulai full time itu juga sambil kerjain skripsi gitu Furkan. Wow, wow. Nah, jadi junior, mungkin ini bisa langsung diceritain perjalanannya dari junior kan, dari junior hingga akhirnya diangkat menjadi senior. Itu gimana perjalanannya, Wila, sehingga bisa terangkat dengan cepat, Oke, cepat itu ya. jadi senior ya. Oke, good question. Jadi kalau yang aku pelajarin gitu ya selama di dunia profesional ini, um,
ketika kita berada di suatu posisi, sebaiknya kita tahu dulu accountability matrix posisi kita apa sih sebenarnya. Jadi apa ekspektasi dari leader kita ke kita itu seperti apa, A, B, C, D, E. Jadi aku kebayang, oh jadi untuk posisi ini harapannya tugas aku seperti A, B, C, D, E gitu. Nah, aku bukan punya sih, lebih kayak aku senang ketika bisa melakukan humor. Dan Hmm. kenapa aku senang melakukan humor, itu aku pelajarin ketika sebelum kerja sebenarnya. Jadi selama dunia profesional ini, mungkin Furkan juga ngerasain ya ketika kita di XLFL, kita dipaksa untuk melakukan hal yang lebih. Jadi kayak misalnya kita udah melakukan sesuatu nih, sesuai ekspektasi yang pertama, di workshop yang pertama gitu. Nah, di workshop yang kedua, ekspektasinya lebih tinggi lagi gitu. Dan di situ aku belajar kayak ketika kita mendapatkan suatu tanggung jawab dan kita pengen berkembang, ya kita harus melakukan hal yang lebih gitu. Dan selama aku di Talent Acquisition Officer ini aku senang banget, aku dipercayai untuk melakukan berbagai tanggung jawab yang mungkin melebihi juga dari tanggung jawab aku gitu. Jadi kayak aku bisa melakukan hal yang lebih di luar responsibility aku. Dan itu juga sesuai keinginan aku sih. Jadi saat di one-on-one session, kan kita biasanya ada one-on-one session tuh per bulan. Di situ aku jujur-jujuran gitu sama leader aku. Kayak aku harapannya, aku pengen bisa ikutan berbagai jenis project yang memungkinkan diriku untuk belajar banyak hal. Jadi nggak hanya proses hiring aja, tapi bisa mempelajari HR secara luas gitu. Dan di situ aku akhirnya ikutan project ABCDE seperti international project, ikutan merancang perlombaan, terus juga berhubungan dengan people operation, dengan tim legal. Jadi banyak banget kesempatan yang memungkinkan aku untuk melakukan humor gitu. Dan menurut aku, jadi pertama tadi adalah humornya itu sih yang aku rasain juga membantu aku untuk lebih cepat nih promosi gitu ya. Terus kedua yang aku rasakan kenapa aku bersyukur banget bisa dipromosikan adalah kedua karena aku bersyukur aku bisa cepat beradaptasi di dunia profesional ini. Nah, kenapa aku bisa cepat beradaptasi? Karena pengalaman selama kuliah. Jadi pengalaman selama kuliah itu aku ikutan organisasi, ikutan intern, dan saat itu aku udah punya rencana aku pokoknya nanti setelah lulus pengen di dunia HR. Sebenarnya aku belum tahu sih di dunia HR tepatnya itu di mana. Apakah jadi psikolog, apakah jadi talent acquisition, tapi pengen di dunia HR. Dan saat itu akhirnya aku kayak ikutan organizational development department, terus people analytics. Dan ketika kita berada di organisasi kita juga belajar gitu ya, kayak misalnya cara kerjasama gimana sih? Kerjasama dengan departemen caranya gimana cara kita minta tolong dengan mereka, gimana kita cara tektokan dengan mereka. Karena kan ada beberapa departemen yang sulit diraih gitu ya. Nah kita belajar gimana cara nge-approach orang agar mereka juga cepet nih ngerespon kita. Itu aku pelajarin juga selama di organisasi. Juga selama di organisasi kita kan juga ada kesempatan nih ikutan project A, B, C, D, E. Dan itu ngajarin aku gimana melakukan banyak hal di waktu yang sama gitu. Dan menurut aku ini sangat membantu selama di startup, terutama di startup ya, karena di startup itu kita akan banyak kecemplung ke berbagai jenis project gitu. Dan di situ aku belajar kayak gimana cara membagi waktu, gimana cara tetap menjaga kesehatan mental, karena ketika kita di dunia profesional, time management itu penting, tapi time management di pekerjaan itu penting, tapi penting juga untuk me time gitu, biar kita tetap balance nih pekerjaan dan kehidupan. Dan itu aku pelajarin selama di kuliah, gimana aku bisa tetap fokus kuliah, fokus ke organisasi, tapi juga fokus dengan kesehatan gitu. Terus aku juga belajar terkait apa ya? Mungkin Furkan juga merasakan ya selama di XLFL terkait gimana sih kita komunikasi yang benar ke berbagai jenis background yang berbeda-beda gitu kan. Kayak kita ada ketemu sama mentor ABCDE, gimana sih cara komunikasi dengan mereka. Dan menurut aku itu sangat membantu. Karena selama di dunia profesional kita juga akan terekspos dengan posisi-posisi yang lebih tinggi gitu, dan itu cara komunikasi akan berbeda. Terus yang menurut aku yang membuat aku juga cepat beradaptasi adalah pengalaman untuk menghadapi tekanan. Karena ketika di dunia profesional kita akan semakin banyak ekspektasi yang diberikan, dan itu akan semakin banyak kemungkinan kita tidak bisa mencapai ekspektasi gitu. Dan aku belajar selama di organisasi kayak kita pasti ada masanya kita melakukan kesalahan, ada masanya kita nggak sesuai ekspektasi, dan apa sih action step-nya? Ya action step-nya adalah melakukan perencanaan ABCDE gitu.
dan lebih apa ya sebutannya ya, resilience aja gitu. Jadi oke, kita pertama nggak berhasil, tapi udah kita coba lagi cara yang lain, kita semangat lagi nih untuk melakukannya. Dan itu aku pelajarin sih selama di organisasi, di kepanitiaan, di FSLFL. Jadi secara kesimpulannya gitu ya, menurut aku kenapa bisa lebih cepat untuk karirnya dari junior ke senior adalah karena pertama cepat beradaptasi karena pengalaman sebelumnya. Terus kedua, ketika kita diterjunin di suatu posisi, kita mau melakukan hal yang lebih. Jadi menurut aku sih 2 poin itu sih yang paling utama yang membuat aku bisa cepet untuk jadi senior itu berdasarkan pengalaman aku ya Furkan. Mungkin akan berbeda kalau misalnya dari orang lain. Kayak gitu. Wow, thank you banget nih Aquila untuk pengalaman yang udah di-share-nya. Nah, pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh pendengar adalah, kan Aquila ini sebagai acquisition ya, talent acquisition. Nah, mungkin Aquila bisa sharing ke kita, sebagai talent acquisition, orang seperti apa yang bakalan Aquila lirik untuk bisa bergabung di Ruang Guru? Oke, siap. Jadi pertama, kalau kita merekrut seseorang, ada berbagai hal yang kita nilai gitu ya. Pertama, terkait job fit. Job fit itu maksudnya apakah mereka akan siap nih untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, yang kita lihat itu adalah dari pengalaman sebelumnya tentunya. Dan itu bisa kita lihat dari CV mereka. Jadi ini notes buat kadis gitu ya. Ketika membuat CV, pastikan CV itu spesifik untuk posisi yang teman-teman daftar. Jadi misalnya teman-teman daftar untuk apa ya? Contohnya jadi talent acquisition juga deh, jadi talent acquisition. Yang teman-teman masukin adalah pengalaman yang berkaitan dengan job description-nya. Jadi misalnya job description-nya interview orang, terus juga melakukan project ABCDE, menjadi event koordinator. Nah, pengalaman itulah yang teman-teman masukin di CV gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pengen masukin juga terkait skillnya, nah skill yang dimasukin juga usahakan yang berkaitan dengan posisi yang teman-teman daftar gitu. Jadi ketika teman-teman daftar suatu posisi, pahamin dulu aja job description sama requirement-nya apa. Nah nanti teman-teman bikin CV yang berkaitan dengan job requirement sama si job description-nya itu. Dan akan menjadi plus point lagi ketika kata kerja yang teman-teman gunakan itu lumayan mirip nih sama job description sama requirement-nya. Karena nanti kita biasanya ketika screening CV gitu ya, aku bisa akan cari kata-kata kerja yang mirip dengan job description. Misalnya job description content operation deh misalnya, creating content. Nah itu nanti aku akan cari tuh di CV, creating content. Kalau udah ada creating content, itu biasanya aku langsung oke, lanjutin gitu. Atau itu yang akan aku baca lebih lama lagi. Karena kalau teman-teman tahu, kita itu kan sebagai recruiter banyak banget ya CV yang dibaca, yang mesti di screening. Jadi kita biasanya akan untuk agar lebih cepat selama 10 detik itu kita akan cek dulu kata yang paling utama sih apa sih keywordnya. Kalau nggak ada keywordnya biasanya aku langsung skip gitu. Kayak cuma 5 detik, oke, langsung skip. Nah ketika ada keywordnya nih, itu biasa aku akan lebih lama bacanya kayak, oh ya ini udah pernah ABCDE, oke, langsung jadi prioritas. Biasanya gitu. Terus kedua, selain itu culture fit-nya. Nah, culture fit ini apa sih? Jadi culture fit ini berkaitan apakah orang ini akan cocok bekerja dengan company yang mereka daftar. Nah, kalau misalnya di company yang aku kerja sekarang, culture kita itu adalah chief, kolaboratif, human-centric, introspective, entrepreneurial, sama fun. Nah, biasanya culture ini akan kita lihat ketika interview. Jadi saat interview, kan aku saat ini nge-hire posisi yang sangat membutuhkan fun. Jadi saat interview itu aku biasanya akan cek dulu nih, gimana mereka bisa menjawab jawaban dengan heboh kah, dengan ekspresif kah, atau malah cenderung kayak datar aja gitu. Nah ketika mereka datar aja, itu udah kayak oke, ini no, karena kita mencari orang yang fun gitu. Jadi selain melihat pekerjaannya, teman-teman juga harus mengenali culture dari company tersebut. Apakah culture-nya cenderung fun kah? Apakah cenderung serius? Karena culture itu nggak ada yang salah, teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah kalau dia jawabnya kaku. Karena mungkin bisa jadi dia lebih cocok sama company yang cenderung serius gitu. Jadi nggak ada yang salah-salah sebenarnya di sini. Karena proses hiring itu balik lagi jodoh-jodohan. Nggak ada yang salah dari proses hiring. Itu juga sih yang pengen aku tekenin juga. Kalau misal teman-teman nggak keterima, itu bukan berarti teman-teman misalnya
nggak cocok sama pekerjaan ini, sama company ini, bisa jadi ya emang nggak jodoh aja gitu. Baik karena mungkin pembawaan teman-teman nggak sesuai dengan yang dicari. Mungkin teman-teman lebih cocok sama perusahaan yang lebih serius. Ya itu nggak apa-apa gitu, that's okay. Karena ini jodoh-jodohan gitu. Jadi kalau dibikin kesimpulannya, biasanya yang aku cek itu adalah pertama terkait job fit-nya. Terus kedua tadi culture fit-nya. Terus culture fit juga ini ya berkaitan dengan jenis perusahaannya. Jadi ada perusahaan korporat, ada startup. Jadi ada orang yang cenderung suka mengerjakan hal-hal yang baru. Tapi ada orang yang cenderung suka pekerjaan yang pasti gitu. Jadi aku pengen pekerjaan yang nanti nggak bakal berubah-ubah nih. Pengennya udah fix aja, yang udah stable. Nah, itu teman-teman bisa jadi yang suka stable itu akan lebih cocok ke perusahaan yang korporat gitu ya, yang memang udah stable nih dari segi peraturannya, dari segi accountability matrix-nya udah lebih stable. Dan that's okay gitu, memang itu yang teman-teman harapkan gitu. Nah, kalau di startup, kita biasanya akan cari orang-orang yang memang lebih fleksibel gitu, yang lebih mau untuk melakukan pekerjaan yang lebih lah, yang mau melakukan pekerjaan yang belum jelas regulationnya, karena akan banyak melakukan exploration, melakukan percobaan gitu. Itu juga yang biasa kita akan cek. Terus selain itu kita juga akan ngecek availability tentunya. Jadi bisa jadi ada beberapa orang yang udah cocok banget nih dari segi culture, dari segi experience, tapi availability-nya nih yang belum terlalu cocok. Bisa kita butuhnya yang join secepatnya, tapi orang ini baru bisa join sekitar 3-4 bulan lagi. Nah, untuk posisi itu sebenarnya biasanya kita hold juga sih. Jadi kalau itu aku kirim on hold letter gitu. Jadi oke, nanti kalau kita open lagi opportunity-nya in the future, kita akan prioritasin kamu. Jadi banyak banget sih aspek-aspek yang kita perlihatkan. Tapi kalau dibuat kesimpulan tadi ada job fit, culture fit, terus company fit, sama juga aku lihat availability-nya. Gitu biasanya, Furkan. Oke, wow, aku baru tahu yang tentang culture fit itu ya. Ternyata ada yang perusahaan yang cocok untuk orang serius, ada yang enggak di posisinya kayak gitu. Oke, cool. Thank you banget nih Aquila untuk sharing-sharingnya terkait dengan pengalamannya. Semoga pengalaman ini bisa berguna juga pada teman-teman, dan kebaikan yang Aquila lakukan hari ini bisa membantu Aquila di karirnya ke depan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Aquila ada pesan kepada teman-teman yang saat ini mungkin lagi bingung atau lagi sedang mencari pekerjaan di luar dari kriteria yang udah Aquila sebutin tadi ya, untuk talent acquisition tadi. Oke, siap, boleh banget. Jadi teman-teman, ketika kita mencari pekerjaan, yang paling utama sebenarnya adalah pastikan dulu itu yang teman-teman pengen coba gitu ya, pengen diambil. Karena ketika kita melakukan interview juga biasanya kita akan tanya, kenapa kamu daftar posisi ini? Dan sebenarnya itu juga merupakan hal yang penting loh teman-teman. Karena kita akan melihat juga antusiasme teman-teman. Nah, gimana kita menimbulkan antusiasme pekerjaan adalah ketika kita udah yakin ini posisi yang pengen kita kerjakan gitu. Jadi sebelum kita daftar, coba kenali dulu diri kita. Sebenarnya kita pengen melakukan apa sih in the future. Dan kalau misalnya teman-teman belum yakin, cobain dulu aja kayak organisasi, kepanitiaan, selama ini teman-teman senengin apa sih pekerjaannya gitu sebelum teman-teman daftar ke dunia profesional gitu. Dan buat teman-teman yang sekarang misalnya masih semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, cobain aja internship sebanyak mungkin, karena kalau sekarang kita lihat lagi online gitu ya, sangat mudah untuk membagi waktu antara bekerja sama kuliah. Diambil aja teman-teman magang-magangnya, karena sejujurnya sekarang udah makin banyak ya pesaing-pesaingnya ketika daftar. Kayak ketika kita screening CV udah semakin banyak kandidat-kandidat yang lumayan mahal nih pengalamannya. Jadi gimana kita bisa mengalahkan itu? Ya dengan memperbanyak juga pengalamannya gitu. Mungkin awalnya akan merasa lelah ya teman-teman, kayak waduh gua harus belajar, harus kuliah, harus organisasi, harus intern. Tapi percayalah, ketika itu benar-benar teman-teman lakukan, jadi nggak hanya ini ya, nggak hanya daftar, tapi nggak dapat pembelajaran, tapi jadi penting juga ketika kita bekerja, benar-benar dipelajari, benar-benar berkontribusi, yaitu akan sangat membantu teman-teman ketika keluar. Dan aku sangat bersyukur, aku didorong sama mentor, sama teman-teman aku ketika kuliah untuk dan orang tua aku juga gitu ya, untuk mengambil banyak banget kesempatan. Dan ketika di dunia profesional, aku bersyukur banget aku bisa cepat beradaptasi dan akhirnya
di bulan ini aku dipromosikan as a senior, dan sejujurnya itu aku bersyukur karena itu semuanya karena pengalaman sebelumnya. Jadi sekarang semangat teman-teman, banyakin pengalaman yang teman-teman bisa ambil, dan kalau bisa itu sesuai dengan posisi yang akan teman-teman daftar, biar itu akan memperkaya ketika teman-teman daftar posisi tersebut gitu. CV-nya akan lebih kaya. Itu sih pesan dari aku, Furkan. Thank you juga loh Furkan udah ajakin aku ya untuk sharing-sharing dengan Kadis di sini. Oke, thank you Villa, dan juga terima kasih teman-teman yang udah nonton podcast kita. Podcast kita nanti bakalan ada di YouTube, atau kalian kalau mau dengar versi audionya kita bakalan upload di Spotify, Berdebar Podcast. Oke, sampai jumpa di podcast episode lainnya. Oke, thank you banget nih Villa. Thank you Furkan. Thank you Oh, luar biasa. Kadis.